Filsafat menurut Ibnu Sina adalah berpikir secara maksimal untuk mengetahui realitas-realitas segala yang ada sebagaimana adanya. Ia membagi filsafat ke dalam dua bagian, yaitu hikmah nadariyah dan hikmah amaliyah. Jika membicarakan sejarah pemikiran Islam, utamanya filsafat abad pertengahan, sosok Ibnu Sina dianggap sebagai sosok filosof Muslim yang di samping merupakan sosok yang unik, tapi juga memperoleh penghargaan yang tinggi hingga masa modern. Ia adalah satu-satunya filosof besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci, suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Muslim selama beberapa abad. Ibnu Sina di samping dikenal sebagai ahli di bidang kedokteran dan proses pengobatan, dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. Menurutnya, seseorang baru diakui sebagai ilmuwan jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Ibnu Sina sangat cermat dalam mempelajari pandangan-pandangan Aristoteles di bidang filsafat. Berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filosof sebelumnya semisal Al-Kindi dan Al-Farabi. Filsafat Ibnu Sina, dalam batas tertentu falsafat Ibnu Sina dipengaruhi pikiran-pikiran Al-Farabi, Plato, Aristoteles, dan falsafat Neoplatonisme. Pada setiap filsafat yang dikemukakan Ibnu Sina dapat dicari dasar-dasarnya dalam falsafat Yunani. Namun demikian ia tidak bertaklid buta mengikuti apa yang dilontarkan pendahulunya. Ia berusaha keras memadukan antara agama dan filsafat, terutama filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme. Ibnu Sina berhasil menyusun sistem filsafat Islam yang terkoordinasi dengan rapi. Pekerjaan besar yang dilakukan Ibnu Sina adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Di bidang filsafat, Ibnu Sina dianggap sebagai imam para filosof di masanya, bahkan sebelum dan sesudahnya. Ibnu Sina otodidak dan jenius orisinil yang bukan hanya dunia Islam menyanjungnya. Ia memang merupakan satu bintang gemerlapan yang memancarkan cahaya sendiri, yang bukan pinjaman. Karena itulah sehingga Roger Bacon, filosof kenamaan dari Eropa Barat pada abad pertengahan menyatakan, dalam Legacy of Islamnya Alfred Guillaume, sebagian besar filsafat Aristoteles sedikit pun tak dapat memberi pengaruh di Barat, karena kitabnya tersembunyi entah di mana, dan sekiranya ada, sangat sukar sekali didapatnya, dan sangat susah dipahami dan digemari orang karena peperangan-peperangan yang merajalela di sebelah timur. Sampai saatnya Ibnu Sina dan Ibnu Rushd dan juga pujangga timur lain membuktikan kembali falsafah Aristoteles disertai dengan penerangan dan keterangan yang luas. Karya-karya Ibnu Sina yang ternama dalam lapangan filsafat adalah As-Sifah, An-Najat dan Al-Isyarat. An-Najat adalah ringkasan dari kitab As-Sifah. Al-Isyarat dikarangkannya kemudian untuk ilmu tasawuf. Selain daripada itu, ia banyak menulis karangan-karangan pendek yang dinamakan makoloh. Kebanyakan makoloh ini ditulis ketika ia memperoleh inspirasi dalam sesuatu bentuk baru dan segera dikarangnya. Sekalipun ia hidup dalam waktu penuh kegoncangan dan sering sibuk dengan soal negara, ia masih sempat menulis sekitar 250 karya. Di antaranya karya yang paling masyhur adalah Al-Qanun fi at-Tiib,
yang merupakan ikhtisar pengobatan Islam dan diajarkan hingga kini di Timur. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin dan diajarkan berabad lamanya di Universitas Barat. Karya keduanya adalah ensiklopedinya yang monumental, Kitab As-Sifa. Karya ini merupakan titik puncak filsafat peripatetik dalam Islam. Ibnu Sina dikenal di Barat dengan nama Avicenna, Spanyol Avicenna, dan kemasyhurannya di dunia Barat sebagai dokter melampaui kemasyhuran sebagai filosof, sehingga mereka beri gelar The Prince of the Physicians. Di dunia Islam ia dikenal dengan nama Al-Syaikh Al-Rais, pemimpin utama dari filosof. Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain ibn Abdullah Ibnu Sina. Lahir di Afsyana, Bukhara, pada tahun 340 Hijriah, 980 Masehi, meninggal dunia di Hamadan tahun 428 Hijriah, 1037 Masehi. Dia seorang yang ahli dalam ilmu-ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum. Ibnu Rushd menyebutnya sebagai seorang yang agamis dalam berfilsafat, sementara Al-Ghazali menjulukinya sebagai filsuf yang terlalu banyak berpikir. Filsafat ajarannya: 1. Teori fisika, 2. Ilmu jiwa, 3. Tentang wujud, dan 4. Kenabian. J. Debur, dalam bukunya History of Philosophy in Islam, 2019, 185, menuliskan setiap waktu Ibnu Sina memang selalu digunakan dengan baik. Bahkan menurut riwayat dari muridnya, Al-Jauzakani, Ibnu Sina adalah seorang yang workaholic, pekerja keras. Di siang hari ia melaksanakan tugas-tugas negara atau mengajar murid-muridnya. Di sore hari ia gunakan untuk menikmati hubungan sosial dan persahabatan dan cinta dengan teman-temannya. Dan di malam hari ia gunakan untuk menulis dengan pena di tangan dengan gelas minuman berbentuk piala hingga ia tertidur. Dari segi filsafat, Ibnu Sina telah membuat sintetis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelianisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam, dan bertahan sebagai ajaran filsafat yang hidup sampai hari ini. Pada 1913, dokter dan profesor kedokteran Kanada, Sir William Osler menyebut Ibnu Sina sebagai penulis buku teks medis paling terkenal yang pernah ditulis sepanjang sejarah. Osler, seperti terpacak pada laman Britannica, menilai sosoknya sebagai seorang praktisi kedokteran yang sukses sekaligus berperan sebagai negarawan, guru, filsuf, dan tokoh sastra. Makam Ibnu Sina di kota Hamadan, sebelah tenggara Teheran, Iran, dan diubah menjadi museum yang dilengkapi dengan perpustakaan dengan ribuan koleksi buku. Tokoh Muslim ini disebut mampu mengembalikan kejayaan ilmuwan Islam abad pertengahan, dan karyanya masih diakui hingga sekarang.